Pemanasan global yang sering terjadi akhir-akhir ini membuat banyak sekali kerugian. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Salah satunya yang paling parah adalah sejumlah pulau diketahui telah tenggelam ke dalam laut. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pulau yang lenyap dari peta lantaran perubahan iklim. Tidak hanya itu, kabarnya nih beberapa pulau di dunia termasuk diantaranya berada di Indonesia juga, bahkan hilang akibat dari krisis iklim ini. Kira-kira, mengapa hal itu bisa terjadi dan pulau apa saja yang hilang? Kita simak ulasannya berikut. Pulau Tebunginako. Selanjutnya, ada Pulau Tebunginako yang berada di kawasan Kiribati. Tebunginako adalah desa yang berkembang pesat, namun mulai 1970-an, ombak mulai beringsut lebih dekat ke rumah-rumah di desa. Selama bertahun-tahun, ketika angin kencang membuat gelombang besar dan perubahan iklim, menyebabkan permukaan laut naik lalu membanjiri tembok laut yang telah dibangun untuk melindungi masyarakat. Pulau Gundul. Masih di kawasan yang sama, tepatnya di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Juga terdapat pulau lain yang kabarnya tenggelam, yaitu Pulau Gundul. Menurut Muhammad Hairul Sobri, Direktur Walhi Sumsel, tenggelamnya pulau terjadi akibat kenaikan permukaan air laut yang dipengaruhi oleh pencairan es di kutub karena pemanasan global. Selain itu, Sumatera Selatan sendiri juga menyumbang pemanasan global dari berbagai faktor, seperti masifnya ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam, serta kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pulau Betet. Akhir-akhir ini yang menjadi tren adalah mengenai Pulau Betet di Sumatera Selatan yang dikabarkan menghilang. Peristiwa ini bisa terjadi lantaran pemanasan global. Tapi, Kepala Taman Nasional Berbak 9 Area 2, Afan Absori, menuturkan kalau pulau tidak benar-benar hilang, namun di bagian muara sungainya mengalami abrasi. Sehingga warga desa tanah pilih berpindah tempat tinggal ke arah hulu. Pulau Nuatambu. Terakhir, di Kabupaten Pasifik ada Pulau Nuam Tambu yang turut tenggelam. Perubahan iklim yang terjadi secara mendadak ini mengakibatkan rumah dari 25 keluarga menghilang begitu saja. Parahnya lagi, setengah hektar pulau juga ikut tergerus air. Oleh karena itu, penduduk yang awalnya tinggal di sana harus rela berpindah tempat. Itulah beberapa pulau yang lenyap dari peta akibat perubahan iklim yang ekstrim. Maka dari itu, mulai dari sekarang kita patut menjaga bumi agar tidak mengalami pemanasan global dengan cara menghindari menggunakan kendaraan pribadi, menghemat energi, dan masih banyak lagi. Fenomena perubahan iklim yang masif membuat keadaan bumi rentan terhadap berbagai ancaman yang mengancam kehidupan manusia, mulai dari intensitas bencana alam hingga penyebaran penyakit. Sayangnya, berbagai persoalan tersebut belum sepenuhnya disikapi secara menyeluruh untuk menjadi perhatian generasi mendatang. Diperkirakan akan ada 1 tahun pada 2022 hingga 2026 ketika suhu rata-rata global melebihi maksimum lebih dari 1,5 derajat Celcius. Lonjakan suhu ini diukur dengan menggunakan perbedaan antara suhu saat ini dan suhu praindustri pada tahun 1850-an dan 1900-an. Perubahan iklim global diperkirakan akan berdampak pada ketahanan lingkungan dan kualitas habitat. Pemanasan global memiliki setidaknya 8 efek langsung, terjadi hujan yang sangat deras dan ekstrim yang menyebabkan bencana banjir. Berbagai resiko penyakit terjadi karena anomali cuaca, dan kekeringan terjadi di beberapa daerah, menyebabkan gagal panen dan kelaparan. Pemanasan global juga menyebabkan gelombang panas di berbagai wilayah. Penurunan massa es dan kenaikan permukaan air laut, serta peningkatan keasaman laut yang merusak keanekaragaman hayati laut. Fenomena alam ini terjadi secara massal di seluruh negara di dunia tanpa terkecuali, termasuk Indonesia. Di awal Mei 2023, banyak masyarakat Indonesia yang mengeluhkan cuaca panas. Ada yang berpendapat bahwa terjadi gelombang panas, namun BMKG menolak anggapan tersebut dengan alasan bahwa panas tersebut disebabkan oleh pergerakan semu matahari. Namun BMKG mengingatkan kemungkinan akan terjadi musim kemarau panjang akibat cuaca yang lebih hangat tahun ini.
Munculnya resiko kekeringan panjang disebabkan oleh anomali atmosfer El Nino yang akan meningkat pada tahun 2023. Kekeringan yang berkepanjangan menyebabkan kekeringan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Dampak terbesar adalah penurunan produksi, pangan, dan krisis air bersih. Selain itu, periode kekeringan yang lebih lama dapat memicu kebakaran hutan dan lahan, misalnya di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Fenomena iklim yang menghangat ini sangat memprihatinkan sebagian masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Kompas pada 25 hingga 28 Juni 2022 lalu, mayoritas responden sekitar 61% menyatakan sangat prihatin dengan fenomena perubahan iklim saat ini. Kepedulian masyarakat terhadap perubahan iklim cukup tinggi di semua kelompok umur, terutama di kalangan usia 24 hingga 39 tahun. Kelompok usia muda sangat memperhatikan pemanasan global. Mereka beranggapan bahwa pemanasan global akan menyebabkan kerusakan besar pada kualitas lingkungan. Setidaknya 8 dari 10 responden muda percaya bahwa krisis iklim berdampak kuat pada degradasi lingkungan. Pencemaran yang terjadi di seluruh dunia dan juga di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari pencemaran hutan, laut, udara, hingga sampah plastik. Secara global, Indonesia merupakan negara dengan laju deforestasi tertinggi di dunia. Dalam kurun waktu 2001 hingga 2021, luas hutan negara berkurang jutaan hektar. Menurut Global Forest Watch, luas hutan purba nasional masih sekitar 93,8 juta hektar pada tahun 2021. Sayangnya, pada tahun 2021, tutupan hutan primer akan kehilangan hingga 9,95 juta hektar dan melepaskan 19,7 miliar ton karbon dioksida ke atmosfer. Akibatnya, semakin banyak karbon dioksida dilepaskan ke atmosfer, meningkatkan suhu global. Masalah lingkungan lain di Indonesia adalah produksi limbah dalam jumlah yang sangat besar dan pengolahan yang minim. Setiap tahun, 39% sampah yang akan dibuang tetap tidak terurus dan mencemari lingkungan. Sampah plastik juga menjadi masalah utama bagi Indonesia, termasuk mikroplastik. 66 juta ton sampah plastik dihasilkan setiap tahun dari jumlah tersebut. Hanya 10% sampah yang didaur ulang dan sisanya mencemari lingkungan. Masalah selanjutnya yang tidak kalah pentingnya dengan fenomena pengundulan hutan dan juga limbah adalah polusi udara. Pemantauan AQAir 2018 hingga 2022. Kualitas udara di Indonesia sangat tidak sehat. Pada tahun 2022, emisi PM 2,5 akan 6 kali lebih tinggi dari batas normal WHO. Nah, menurut kalian, coba berikan tanggapannya ya. Oke, sebelum meninggalkan halaman, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Thanks for watching and see you!